kalau memang nanti dipanggil KPK kemudian terbukti ada konflik kepentingan ataupun konflik of interest dan trading of influence. Ya kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja. Itu saya mau itu aja repot. Itu aja repot. Saya pikir saya nggak sampai sejahat itulah untuk memanfaatkan jabatan saya untuk keuntungan pribadi. Saya pikir sih belum lah. Enggak lah. Saya nggak ada yang saya takutin, Nana, sepanjang saya itu tidak melakukan itu. Nggak ada. Jokowi abuse of power. Jokowi tak berani lawan mafia PCR, Luhut dan Erik. Menohok, Rizal Ramli tampol Jokowi. Saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ya kan? Ada juga parlemen DPR, LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Itu pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung. Ya kan, yang jelas bahwa mohon maaf, konflik itu kan dikelola oleh pemerintah. Ketika bicara power, kalau kita bicara power ya bicara pemerintah. Ya tadi saya sepakat juga dengan Bang Peri, kalau kita bicara pendekatan hukum ya kan selesai kok. Nah, kita ingin bangsa ini on the track gitu loh, hukum sebagai panglima. Nah, menurut saya pemerintah harus bagaimanapun menjunjung hukum. Nah, ada Indonesia ya, selalu kemudian ada ruang ya, negosiasi yang di luar ketentuan hukum dan undang-undang. Rizal Ramli senggol Presiden Jokowi, isinya halus tapi menohok. Dikatakan di situ ini gratis, itu gratis. Emang birokrat akan kasih saudara izinnya? Dia justru perlambat. Ya, kalau mau gratis sana aja ke presiden, ke televisi aja. Iya kan? Akhirnya kalau nggak nyogok istilahnya ya nggak jalan tuh barang. Iya kan? Jadi the key is not just streamlining, mengurangi regulasi, key tindak tegas birokrat yang kerjanya meres ini. Itu jauh lebih bermanfaat dari bikin undang-undang 1000 halaman, ya kan? Bahkan potong aja 100 halaman supaya jelas, nggak usah lagi ada peluang untuk PP dan sebagainya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Pengamat desak Jokowi bongkar kasus yang seret Luhut Panjaitan. CNP.com. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Demokratis Polisi Satyo Purwanto mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan tindakan keras terkait bisnis tes PCR. Seperti diketahui, ada 2 menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut. Keduanya yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi harus menghukum menteri-menteri yang terlihat di dalam bisnis syarat konflik kepentingan tersebut, jelas Satyo Purwanto kepada CNP.com, Minggu 14 November. Selain itu, Satyo Purwanto juga berharap para aparat yang bertugas juga segera mengusut permasalahan ini, sebab menurutnya tes PCR merupakan komoditas penting di era pandemi. Sambil menunggu respon aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, Jokowi harus segera melakukan tindakan, ungkapnya. Bukan tanpa alasan menurutnya, ada kemungkinan bisnis tes COVID-19 ini merupakan praktik oligopoli yang merugikan masyarakat dan negara. Jika pemerintah lamban merespon, berarti memang ada dugaan abuse of power dari kedua menteri khususnya Luhut, jelas Satyo Purwanto. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau untuk tidak menyalahkan masyarakat apabila ada yang berinisiatif melakukan upaya hukum terhadap para menteri-menteri itu. Karena mereka memang diduga ikut mengatur dan menerima manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari bisnis tes PCR tersebut, pungkasnya. Rizal Ramli senggol Presiden Jokowi, isinya halus tapi menohok. Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur Rizal Ramli memberi tanggapan terkait Presiden Joko Widodo yang mengaku sedih melihat bangsa Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya Jokowi mengaku sedih lantaran bangsa Indonesia telah diakui dunia namun masih bermental inferior, inlander dan terjajah.
Kalau rakyat Indonesia kan sudah kenyang dengan PHP dan kebiasaan ingkar janji yang diberikan Jokowi. Sedangkan orang asing ini belum tahu. Ini kan ekspor PHP, sebentar lagi juga kapok. Ujar Rizal Ramli kepada JNP.com, Minggu 14 November 2021. Di sisi lain, pidato Presiden di acara Conference of the Parties COP26 di Glasgow mendapatkan bantahan dari para aktivis lingkungan karena pernyataan yang disampaikan tak sesuai data yang sebenarnya. Hanya selang beberapa hari, kesepakatan COP soal deforestasi langsung dibantah Menteri, tegas dia. Sementara itu, penelitian imparsial Hussein Ahmad menambahkan, seperti ada paradoks dalam pidato Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia mengerdilkan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, pemerintah justru menempatkan rakyatnya sendiri dalam keadaan yang Jokowi sebutkan, ungkap Hussein. Hal tersebut juga sudah sangat jelas terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dan pemerintah dalam kebijakan yang diambilnya. Contohnya dilihat dari ngototnya pemerintah mensahkan UU Omnibus Law beberapa waktu lalu. Padahal dengan UU itu disahkan ada banyak sekali masalah. Terang dia, dirinya lantas membeberkan beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Omnibus Law dan berdampak pada masyarakat. Misalnya dalam sektor perburuhan, undang-undang tersebut mereduksi hak-hak normatif buruh. Akan tetapi, sebaliknya Omnibus Law tersebut justru sangat memudahkan sekali investor, tutur dia. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.